datang, selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Dr. Andari Limawati selaku Kepala Puskesmas Pratonan dan sekaligus sebagai mentor pada seminar hasil P3K hari ini. Yang terhormat Ibu Rina Dayani selaku Kasub Bagian Tata Usaha, dan yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, seluruh staf di PT Puskesmas Pratonan. Pada siang hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita dapat berkumpul di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Pada siang hari ini perkenalkan saya Mila Alisa sebagai pembawa acara dalam kegiatan hari ini. Izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga penyampaian hasil laporan yang akan disampaikan oleh Mbak Sri Sulistianingsih, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Titi Lestari. Yang keempat adalah tanggapan dan masukan dari Ibu Kepala Puskesmas, tanggapan dan masukan dari teman-teman dari Bapak Ibu semua, dan yang terakhir penutup. Menginjak pada acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan bismillah. Yang kedua yaitu pembacaan doa sebelum acara dimulai. Pada baiknya sebelum memulai pada kegiatan hari ini kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa memulai. Selesai. Yang ketiga, penyampaian hasil laporan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Andari Limawati selaku Kepala Puskesmas Pratonan. Yang saya hormati Ibu Rina Dayani selaku Kasubag Tata Usaha di Puskesmas Pratonan, serta yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman karyawati Puskesmas Pratonan. Di sini mohon izin untuk menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Adapun judul yang dibuat yang saya buat adalah pemanfaatan kartu petunjuk pasca pendidikan muka dan kartu kontrol di Puskesmas Pratonan. Sebelumnya untuk izin memperkenalkan diri, nama lengkap Titi Lestari, jabatan pelaksana perawat terampil unit kerja di Puskesmas Pratonan. Bab 1 mengenai maksud dan tujuan orientasi, membekali peserta dalam pengetahuan sikap dan perilaku. Tujuannya yang pertama, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar dari ASN beragam. Waktu dan pelaksanaan orientasi, pelaksanaannya di tanggal 9 September sampai tanggal 30 Oktober tempat di Puskesmas Pratonan. Bab 2 mengenai nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya ada 7: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang enam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, misi mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama.
SOTK Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh Bapak Dr. Randes Teguh Prakoso. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah. Bab 3 mengenai nilai dan etika organisasi. Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Dinas Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Adapun visi yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. SOTK Rencana Strategis Puskesmas Keratonan. Puskesmas Keratonan merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berdiri sejak tahun 1982. Letaknya di Jalan Ringgongani, Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan. Wilayah kerja Puskesmas Keratonan memiliki 3 kelurahan, yang pertama Keratonan, Dalam Sumat, dan Jayataka. Visi dari Puskesmas Keratonan ataupun misi yang pertama, visinya mewujudkan masyarakat yang berbudaya hidup bersih sehat di wilayah kerja Puskesmas. Misi yang pertama, mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, serta kondusif. Yang keenam, meningkatkan kerjasama lintas program. Adapun tujuan Puskesmas Keratonan ada 9 ya Bapak Ibu, seperti meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan berkesinambungan, meningkatkan potensi serta efektivitas dan efisien pemanfaatan sumber daya Puskesmas, meningkatkan kesadaran dan kemandirian. Adapun program kegiatan pendukung visi, pemenuhan upaya kesehatan keuangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program kesediaan farmasi, alat dan makanan. Yang ke-9, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. SOTK Puskesmas Keratonan dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Himawati sebagai selaku Kepala Puskesmas Keratonan. Kedudukannya dibantu oleh Ibu Wuri Handayani Alimatia Kesehatan Lingkungan sebagai Kasubag bagian tata usaha. Adapun latar belakang Puskesmas Keratonan sebagai puskesmas pelayanan kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. BPJS Kesehatan merupakan upaya untuk jaminan pelayanan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan upaya pelayanan yang optimal. Rencana kerja P3 PPPK yang pertama mengenai identifikasi isu yang kita buat, kurangnya pemahaman pasien pasca penjahitan luka sesuai standar pelayanan di Puskesmas Keratonan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang faktor mempercepat proses penyembuhan luka. Isu yang diangkat belum optimalnya kesadaran pasien terhadap cara perawatan pasca penjahitan luka dan masih berkembangnya mitos pengetahuan pasien tentang tinggi kalori, tinggi protein membuat luka lama sembuh. Adapun gagasan yang kita ambil judulnya yaitu pemanfaatan kartu petunjuk pasca penjahitan luka, bisa disingkat dengan KB Palu, dan kartu kontrol untuk di layanan Puskesmas Keratonan.
Kegiatan yang dilakukan pertama, mengefektifkan perawatan luka dengan tindakan pembedahan minor sesuai standar operasional prosedur. Tahapan kegiatan yang pertama, konsul dengan mentor, melakukan tindakan penjahitan sesuai standar operasional prosedur, mencatat pada pasien gawat darurat di register. Hasil yang didapat, mendapat persetujuan, mendapatkan tindakan dan perawatan sesuai standar, mencatat hasil tindakan prosedur dalam buku register. Kegiatan yang kedua yang dilakukan, membuat kartu petunjuk pasca penjahitan luka dan kartu kontrol. Tahapannya masih sama, konsultasi dengan mentor, penyusunan kartu petunjuk, dan membagikan kartu tersebut terhadap pasien. Hasil yang didapat, mendapatkan persetujuan dari mentor, desain kartu tercetak, kartu petunjuk bisa dibagikan kepada pasien. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada rekan kerja mengenai inovasi yang dibuat, yaitu mengenai kartu pasca penjahitan luka dan kartu kontrol. Kegiatan yang keempat adalah melakukan edukasi kepada pasien tentang pengetahuan faktor mempercepat proses penyembuhan luka. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat SOP KIE dan catatan edukasi terintegrasi KIE, melakukan penyuluhan atau edukasi. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Hasilnya penyuluhan terlaksana dan bisa dipahami oleh pasien. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan yang melakukan evaluasi. Tahapan yang pertama, melakukan survei kepuasan, mengumpulkan bukti kegiatan, menyusun laporan hasil kegiatan. Hasil yang didapat, terlaksananya evaluasi, terlaksananya pengumpulan bukti kegiatan, dan laporan hasil kegiatan. Rencana kerja pada tahun pertama, yang pertama adalah membuat kartu petunjuk pasca penjahitan luka dan kartu kontrol. Yang kedua, mengefektifkan kegiatan edukasi mengenai faktor mempercepat proses penyembuhan luka kepada keluarga pasien ataupun pasien di unit pelayanan yang terkait. Yang ketiga, menerapkan SOP, KIP, dan catatan edukasi terintegrasi pada pasien di unit gawat darurat. Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, dan yang tahun kelima, program rencana kerjanya adalah melanjutkan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku di Puskesmas Kratonan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, dengan adanya kartu petunjuk pasca penjahitan luka dan kartu kontrol, maka dapat menjadi alat pemantau petugas kesehatan, terutama pada pasien unit gawat darurat. Selain itu, juga memudahkan pasien untuk melaksanakan anjuran proses penyembuhan luka dan mengingat tanggal harus kembalinya kontrol. Yang kedua, dengan adanya aktualisasi ini diharapkan bisa meningkatkan upaya pelayanan yang optimal di Puskesmas Kratonan. Kesimpulan yang terakhir, menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Saran yang pertama, senantiasa membangun hubungan baik dan meningkatkan kerjasama, koordinasi dengan pimpinan dan pegawai terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak hanya saat aktualisasi, namun seterusnya dimanapun itu ditempatkan. Yang kedua, setiap ASN hendaknya menekankan pada core value ASN dalam setiap kegiatan apapun di lingkungan kerja, sehingga citra ASN menjadi baik dan selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun dokumentasi kegiatan saya adalah kegiatan tindakan waktu pasca mau melakukan tindakan penjahitan luka di unit gawat darurat. Dokumentasi kedua yang mengenai kartu petunjuk penjahitan luka atau kartu kontrol yang sudah tercetak untuk diberikan kepada pasien. Yang ketiga, kegiatan dokumentasi mengenai sosialisasi inovasi kepada rekan kerja di unit terkait. Yang
yang ketiga, melakukan edukasi saat perawatan luka kepada pasien mengenai proses percepatan penyembuhan luka. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu dari Poli terkait mungkin ada masukan atau saran, karena mungkin berkaitan dengan unit kerja kita, mungkin ada yang perlu disampaikan dari perawat, dari dokter. Sementara jika tidak ada, langsung kami sampaikan kepada Bu Wuri dulu. Terima kasih atas waktunya. Minta ditunjukkan lagi untuk kartunya tadi. Nah, ini kartunya yang depan itu bunyinya oh ya, ini terus terang ini kecil-kecil saya tidak bisa nanti di rumah ngapain terhadap luka gitu ya maksudnya ya. Oh, ya. Soalnya tadi nggak lihat saya, karena tadi tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk pada pasien terhadap luka ya, luka yang dideritanya tadi di rumah ngapain gitu, sudah ada petunjuknya di situ. Kemudian kontrolnya kapan lagi sudah ada petunjuknya di situ nih Mbak Titi. Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah ada. Terima kasih Bu Wuri. Dari Bu Wuri adalah bahwa kartu itu harus berisi informasi yang perlu disampaikan kepada pasien terkait perawatan luka selama di rumah dan waktu kontrol. Begitu nggih Bu Wuri, harus membuat informasi. Ini buat apa? Sing DKI itu yang dilakukan HT. Berarti yang tidak dilakukan HT, wong luka lecet nggak dikasih? Enggak ya? Nggak dikasih berarti enggak ya? Padahal pinginnya dikasih apa ya? Tidak tahu. Ya, karena penjahitan lukanya di atas ya, jadi pasca medikasi atau penjahitan luka. Dan sarannya malah alhamdulillahnya kalau dari kita di sini bermanfaat ya teman-teman ya. Tidak hanya di Indo, tapi kalau bisa di Pustu juga ya. Apalagi nek Buida gitu, Bu Janti, di Joyo itu biasanya medikasi banyak ya. Kadang-kadang medikasi itu tidak hanya sekali, 2 kali, tapi rutin sampai bulanan. Kadang pasien bingung, mau dikontrol dino, tolong dino, sing wonge sepuh lali. Nah itu kan diharapkan masuk di situ. Jadi tidak hanya dijahit luka, tapi medikasi dan atau penjahitan luka. Seperti itu yang diharapkan, sehingga nanti kedepannya akan meningkatkan mutu pelayanan pasien dan di atasnya adalah meningkatkan kepuasan pasien. Itu kan yang diharapkan seperti itu. Sebenarnya sudah bagus, cuma mungkin nanti lebih di revisi yang tadi lebih dimasukkan lagi ya, lebih diperlihatkan lagi bahwasanya nanti tipe-tipe pasien mana yang akan dimasukkan, kemudian contoh testimoninya bagaimana itu bisa dimasukkan. Tapi memang kendalanya adalah waktu ya Mbak ya, waktu hanya seminggu. Kalau yang Mbak Sulis tadi informasi mah bisa langsung testimoni banyak Bu, tapi kalau yang ini kan nanti kontrol 3 hari mungkin agak lama ya Mbak ya, jadi hanya bisa 1 atau 2, tapi kan pasti sudah ada 1 atau 2 tadi lupa belum dipaparkan seperti itu. Ada lagi enggak tambahan teman-teman? Wes paham ya. Dah gitu matur nuwun Mbak Titi, alhamdulillah semoga ini juga masih tetap diteruskan ya, jadi tidak hanya berhenti di inovasi sini ya. Jadi semuanya saya harap P3K ini pastinya bagus-bagus ya Bu Wuri ya, dari awal ya. Bagus-bagus, mulai dari Mbak Indah L, kemudian dari Mbak Sulis, Mbak Titi, kemarin Mbak Fuah juga.
Mbak Putri itu kalau bisa tetap diberlangsungkan, jangan mandek di sini. Karena diharapkan semuanya ada nilai tambahnya. Nanti kalau ada kendala ngeprint dan sebagainya itu pakai PLD bisa ya Bu ya, apalagi ini sangat bermanfaat untuk pasien. Seperti itu mungkin yang bisa ditambahkan ya. Terima kasih. Bila salah kata yang mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lima atas saran dan masukannya demi perbaikan inovasi kepada Mbak Titi. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Jika tidak ada, mari kita tutup menginjak pada acara yang terakhir, itu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum kita selesaikan acara siang hari ini, ada kutipan